Oke, sekarang kita bicara tentang bagaimana penerapan Ambidex di dalam suatu perusahaan dengan mengambil case-nya dari GA. GA yang berhasil menerapkan Ambidex dengan membuat suatu framework untuk new innovation produknya yang disebut dengan FastWork. FastWork itu nama trademark dari approach yang diciptakan oleh GA. GA bisnis ini GA adalah sebuah konglomerasi dari Amerika ya, yang bisnisnya sangat beragam, mulai dari mesin pesawat, kemudian power and water, energy management, appliance and lighting, oil and gas, transportation, dan healthcare. Dan memperkerjakan lebih dari 300.000 orang pegawai di seluruh dunia. Saat ini GE juga mengalami suatu tantangan di mana dia menghadapi suatu persaingan yang tajam sekaligus ancaman terhadap suatu discontinue produk-produk mungkin ada yang akan discontinue. GE juga ada di dua lingkungan yang disebut dengan stable dan lingkungan yang berubah. Traditional approach yang diambil oleh GE saat dulunya adalah memfokuskan pada yang disebut dengan continuous improvement mindset, yaitu melakukan perbaikan produk quality dan melakukan cut cost atau mendrive efisiensi. GE menggunakan suatu tools yang dikenal dengan Six Sigma atau planning project. Ya, ini menekankan pada bagaimana perusahaan manajer melakukan perencanaan kemudian melakukan suatu eksekusi. Six Sigma ya, GA harus menyeimbangkan antara exploitation strateginya dan exploration strategi. Six Sigma ini dipopulerkan oleh Bill Smith pada tahun 1986. Ya, pada saat itu Bill Smith adalah engineer dari Motorola, walaupun Six Sigma sebenarnya sudah ada jauh waktu sebelumnya, dan menjadi semakin populer setelah GE menerapkan pada tahun 95 dengan hasil yang sangat mencengangkan. Waktu itu diklaim salah satu pertumbuhan eksponensialnya GE itu disebabkan karena GE berhasil menerapkan Six Sigma dengan baik di internal perusahaannya. Apa itu Six Sigma? Six Sigma adalah serangkaian teknik dan tools yang digunakan untuk proses improvement. Intinya, Six Sigma strategi itu bertujuan untuk melakukan suatu improvement quality dan output atau proses dengan mengidentifikasi dan menghilangkan sesuatu hal yang bisa menyebabkan kesalahan atau meminimalisasi impact dari variability di dalam manufacture dan bisnis proses. Ada 5 hal yang dilakukan di Six Sigma. Yang pertama adalah mendefinisikan proses dan problem, kemudian mengukur apa performanya terhadap proses dan problem tadi, kemudian melakukan analisa isu-isu apa penyebabnya, kemudian melakukan suatu improvement terkait dengan hal-hal yang ditemukan harus dilakukan improvement, dan kemudian melakukan suatu kontrol, dan ini dilakukan secara berulang. Misalkan ketika kita bicara tentang service bank, apa sih yang paling utama di dalam service bank yang mempengaruhi kepuasan konsumen, dan itu yang diukur oleh si bank. Apakah kecepatan CS menjawab telepon, apakah keramahan CS ketika konsumen datang ke teller, dan setelah itu dianalisa apa yang menyebabkan performa tadi kurang bagus atau bagus. Setelah itu dilakukan intervensi, melakukan suatu improvement, dan dikontrol pelaksanaannya. Kemudian ini berlanjut terus untuk mendapatkan suatu performa produk terbaik. Aplikasinya ketika GA menerapkan suatu new product process, GA menggunakan yang disebut dengan stage gate approach for new product innovation. Panjang sekali proses
yang dilakukan GA ya, dulu ya, pendekatan tradisional GA ketika akan mengeksekusi suatu product innovation. Mulai melakukan business case, kemudian melakukan feasibility study, melakukan suatu systematic design, melakukan design development, melakukan pre-construction, membuat pilot ya, pilot project, baru melakukan construction. Dan di masing-masing tahap itu ada gate. Gate itu adalah mengukur apakah ini berhasil sesuai dengan KPI-nya. Kalau tidak berhasil ya dikembalikan lagi. Baru masuk ke gate berikutnya, gate berikutnya. Sehingga satu produk GA ketika dia akan mendevelop satu produk membutuhkan waktu antara 5 sampai 10 tahun dari mulai ide generation sampai ke komersialisasi. Sesuatu waktu yang sangat panjang yang tidak cocok diterapkan di era VUCA yang berubah dengan cepat dan produk bisa mengalami suatu problem discontinuity. Kemudian pada tahun 2012 CEO GA saat itu Jack Immelt memanggil 2 orang yang menulis buku yang sedang hit saat itu. Eric Ries menulis buku Lean Startup dan David Kinder menulis buku tentang Startup Playbook. 2 orang ini akhirnya menjadi advocate-nya si GA, kemudian mengeluarkan suatu konsep yang disebut dengan fast work ya. Gambaran tentang apa itu Lean Startup. Lean Startup, buku ini saya sudah memberikan di dashboard Anda. Ini adalah buku wajib yang harus dibaca oleh MBA student. Menurut list dari ini ya, dari list tentang buku wajib apa yang biasa dibaca MBA student di Amerika, Lean Startup ini salah satu masuk ke list sana. Jadi Anda juga sebagai mahasiswa Magister Management harus membaca buku ini. Jadi ide dari Lean Startup ini adalah bagaimana cycle suatu produk itu bisa dipercepat ya. Ketika membuat suatu produk inovasi, maka ada 3 yang harus dilakukan: build, measure, and learn. Perusahaan menciptakan suatu produk, bukan produk yang sempurna, tapi produk yang disebut sebagai minimum viable product. Produk yang sangat minimum, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan feedback dari konsumen. Produk yang sangat minimum sudah dijual, kemudian kita mengukurnya dan mendapatkan sesuatu feedback dari konsumen, kemudian kita menetapkan hal apa yang harus diimprove dan dilakukan improvement terus-menerus secara iteratif. Nah, akhirnya ya dari pendekatan tadi Six Sigma dirubah menjadi pendekatannya si Lean Startup dan Startup Playbook, dihasilkan yang dinamakan dengan Fast Work. Fast Work merupakan new approach for new product innovation. Fast Work merupakan suatu tools, prinsip, dan behavior yang akan membantu si GA person get closer to customers, increase speed to market, increase chance to success, make it easier to get things done. Oke, jadi GA ini merupakan switching approach dari new product innovation tradisionalnya si GA yang lebih banyak menekankan kepada maksimum awesome product. Produk itu harus maksimum, harus awesome, harus sophisticated sebelum masuk ke pasar. Makanya dia menggunakan Six Sigma sebagai framework untuk melakukan terus improvementnya, menjadi minimum viable product mindset atau bisnis model yang lebih menekankan kepada problem solution fit dengan menggunakan frameworknya si Lean Startup ini. Oke, apa yang terjadi? Contohnya adalah salah satu produk ini adalah mesin pesawat yang tadinya didevelop pada tahun 2011, direncanakan baru akan launching di 2017 karena fokus on perfection in product specification dan fokusnya adalah maximum viable product. Setelah ketemu dengan Eric Ries, prosesnya semuanya dirubah, fokus ke minimum viable product, dan apa yang terjadi? 2014 sudah dikeluarkan produk yang pertama, kemudian ternyata terjadi kesalahan yang cukup banyak, maka melakukan suatu pivoting.
dirubah lagi produk konsepnya, baru 2016 masuk ke produk kedua, produk ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Artinya sebelum perusahaan ya berhasil tadinya kan harus di launching di tahun 2017 ya. Dalam waktu kurun dari 2014 sampai 2017 sudah ada 4 kali trial produk itu ke pasar. Dan selain itu cepat, juga meningkatkan energize atau semangat dari internal timnya, karena dia langsung mendapat ini ya, prosesnya cepat dan langsung mendapatkan input dari pasar. Contoh lain adalah GE yang melakukan inovasi di power and water, heavy duty gas turbine, ini untuk oil and gas. Tadinya GE ingin membuat suatu mesin yang heavy duty GT yang besar gitu kapasitas GT-nya, kemudian tapi dengan efisiensi dan low operational cost gitu ya, harganya low per kWh-nya. GE tadinya direncanakan mulai dari 2012 produk itu baru akan di-launch di 2019 ya, tapi dengan menggunakan fast work approach, GE berhasil mengeluarkan produk pertamanya di tahun 2015 walaupun hanya komitmen 2 perusahaan saja, 2 customer yang berkomitmen membeli. Dan setelah itu dilakukan terus perbaikan, dan pada akhirnya tahun 2017 GE sudah mendapatkan produk yang komplit sempurna sesuai dengan yang direncanakan. Artinya GE berhasil saving 2,5 tahun dari waktu yang direncanakan dengan mengadopsi si Fastwork ini. Ini contoh yang lain adalah GE dalam hal inovasi di bidang healthcare menciptakan suatu alat advanced X-ray detector. Tadinya alat ini difokuskan untuk lebih dengan harga yang lebih murah dengan menggunakan material yang baru. Ya, 5 tahun sebenarnya rencananya mulai dari awal bisnis idenya sampai ke komersialisasinya 2014 sampai 2019. Ternyata ya dengan pendekatan Fastwork, GE sudah berhasil mengeluarkan di pasar pada tahun 2015 akhir ya produknya, walaupun saat itu masih dummy tapi juga ada konsumer yang membeli. Setelah itu baru pada tahun 2017 GE sudah menemukan suatu material baru, walaupun material ini juga masih belum sesuai dengan yang direncanakan di awal. Nah, pendekatan ini menghasilkan early revenue dengan faster learning. Ya, tidak menunggu lama untuk menghasilkan revenue dari tahun 2019, tahun 2015 pun GE sudah bisa berjualan walaupun dengan produk yang sangat minimum. Ini dilakukan dengan metode yang dinamakan dengan Fastwork. Jadi intinya ya, Fastwork itu dimulai dari vision, kemudian vision diterjemahkan dalam namanya vision board. Jadi alih-alih dia melakukan visibility study, dia langsung melakukan yang namanya vision board, mengumpulkan semua bagian di internal, kemudian men-set asumsinya. Kalau misalkan membuat suatu X-ray itu apa saja sih komponen pentingnya. Jadi dia belum dulu menanyakan visibility ke pasar, tapi dia membuat asumsi di internal, kemudian melakukan namanya product log dan membuat suatu minimum viable product yang sudah dilempar ke pasar. Jadi tidak menunggu produk itu menjadi produk yang sophistication baru dilempar ke pasar. Minimal viable product, kemudian mendapatkan masukan dari konsumen, learning, diperbaikin lagi, terus melakukan sampai akhirnya didapatkan suatu produk yang standarisasi dan dijual dengan standar yang GE dari standar harga dan standar dari brand GE. Oke, ini apa sebenarnya yang disebut dengan minimum viable product? Minimum viable product merupakan suatu versi produk baru di mana memungkinkan suatu tim untuk mengumpulkan
semaksimal mungkin validasi learning atau kita belajar dari konsumen ya dengan suatu effort yang sangat minimal. Jadi kita tidak perlu membuat suatu produk yang sangat sophisticated karena tujuannya adalah kita mengumpulkan learning atau kita mendapatkan feedback dari konsumen. Dan si visionary consumer ini bisa fill the gaps, bisa memberikan masukan apa sih sebenarnya feature-feature yang missing, yang harus dilengkapi di produk itu, sehingga produk itu bisa menjadi produk yang komplit sempurna gitu ya. Jadi sebenarnya minimum viable product ini cocoknya memang untuk produk yang ditujukan untuk big vision. Tapi dimulai dari sesuatu yang simple, kemudian terus mendapatkan learning dari konsumen dan terus diperbaikin. Oke, jadi itu adalah penerapan dari GA. Ya, Steve Jobs pernah mengatakan bahwa the big will not beat the small anymore. It will be the innovative and fast beating slow and mediocre. Apple won the war with the ideas, not with the cost reduction. Jadi artinya fokus pada cost reduction, fokus pada improvement yang sifatnya incremental itu tidak akan membuat perusahaan memenangkan pasar di era yang kita sebut sebagai VUCA yang sangat berubah, yang kemungkinan terjadi suatu discontinuity terhadap suatu produk atau service yang kita tawarkan. Oke, terima kasih untuk video kuliah di minggu kedua ini. Sampai ketemu untuk di minggu ketiga. Terima kasih.